Shalom warga kerajaan, saya mau menyampaikan another love story dari kehidupan King David. Kita tahu King David gambaran yang kurang sempurna ya, tentang Kristus. Kita melihat ada seorang wanita yang menjadi istri yang sebetulnya ketiga, bukan kedua. Yang pertama Michal yang saya sampaikan minggu lalu. Lalu Ahinoam, dan yang ketiga ini adalah Abigail. Abigail ini janda daripada dulu istri pada Nabal. Dan Alkitab mengatakan bagaimana Nabal itu kasar dan bebal. Ya. Tetapi istrinya ini bijak dan cantik, saudaraku. Wanita bijak membangun rumahnya. Tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataannya sendiri. Dan kita melihat bagaimana David hampir-hampir tidak bisa jadi raja kalau tidak ada Abigail. Wanita itu sebagai penolong ya, bukan penodong, istri maksudnya ya. Dan kita lihat bagaimana David berkata, cabut pedangmu. Dia bersama 400 warrior mendatangi rumah Nabal ya, orang Karmel itu untuk membunuh semua pria yang ada di sana. Pada waktu dikuasai oleh amarah, jangan ngambil keputusan, saudaraku. Juga terlalu emosi, juga percuma. Segala sesuatu harus didoakan, dipikirkan baik-baik. Dan ketika dia dalam keadaan lapar dan marah dan tersinggung dan dihina oleh Nabal, maka ada seorang wanita cantik, yaitu berlutut di tengah jalan. Kita melihat berita bagaimana tentara-tentara Rusia dihadang oleh kakek nenek di Ukraine. Ya, kita pernah melihat juga ada yang dihadang dengan oleh manusia, tank-tank dan sebagainya. Dan ini 401 warrior yang sedang marah, kelaparan saudara, seperti beruang kehilangan anak. Tapi dengan kata-kata Abigail, hati yang panas kepada David diredam. Dan David tidak jadi membunuh, yaitu melakukan pembunuhan kepada Nabal dan seisi rumahnya. Kalau dia melakukan itu, dia tidak fit to be a king. Sebab seorang raja tugasnya itu melindungi warganya dan bukan menyakiti, bukan sewenang-wenang. Yesus berkata, penguasa, raja-raja, yaitu di dunia ini, mereka dengan tangan besi, tapi tidak demikian dari antara kamu. Barang siapa yang mau jadi terbesar harus jadi hamba dari semuanya. Dan kita lihat Abigail ini bukan cuma bijak, bukan cuma cantik. Kita melihat dalam 2 Samuel pasal 3, dia punya seorang putra yang diberi nama Kileab. Apa artinya Kileab itu, saudaraku? Kileab itu artinya like his father, seperti bapaknya. Saya pernah mendengar cerita-cerita yang istri-istri tidak mau punya anak dari suaminya karena takut anaknya nanti kayak bapaknya. Like father, like son. Tetapi rupanya ada kekaguman yang luar biasa. Ini gambaran perjanjian lama, perjanjian baru, saudaraku. Ada suatu cerita, saya tidak tahu terjadi di mana, tapi a good illustration. Ada seseorang yang menikah dengan seorang Yahudi yang ortodoks begitu. Dan orang ini sangat-sangat, yaitu saudaraku, legalistik. Setiap kali pulang dia periksa, yaitu apa debunya masih ada di mejanya dan sebagainya, gelas diperiksa. Dan dia perlakukan istrinya sebagai pembantu rumah tangga. Dan dia lakukan itu karena ya perintah. Kalau orang suka marah itu umurnya gak panjang. Akhirnya dia meninggal. Dan wanita ini menikah dengan sebetulnya kekasihnya. Ya, itu pada waktu dia kuliah begitu. Dan orang ini betul-betul penuh dengan kasih. Dan apa yang terjadi? Ketika itu satu hari dia sedang melakukan dengan sukacita pekerjaan rumah. Dia melihat daftar dari suami pertama. Dan dia menangis. Dia bilang, karena apa? Sekarang dia melakukan bukan karena tekanan, bukan karena diperintah, tetapi karena kasih. Saya percaya itulah yang harus ada pada setiap daripada kita. Tidak pria, tidak wanita. Kita ini tunangan Tuhan Yesus. Ada orang tanya, Pak, tidak berat korban? Tidak. I love the King. Ya, saya mengasihi sang raja. Dan apa saja yang saya lakukan buat dia. Untuk menyenangkan hatinya, saya mau lakukan. Biar terjadi pada Anda. Love the King. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Amin.
Amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita mau beri yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan bagi nama-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bawa kerinduan kami, untuk kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu nama-Mu boleh ditinggikan di tempat ini Tuhan. Setiap kami mengalami kelegaan, mengalami sukacita, sorak-sorai yang melimpah, sebab kami tahu kasih-Mu telah tercurah bagi setiap kami. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang kemuliaan, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang kemuliaan, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh,
bagi Tuhan kita yang dahsyat. Amin. Haleluya. Kasih-Mu sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
ku dapati kasih seperti-Mu. yang luar biasa Tuhan, Hanya dahsyat, hanya dahsyat bagi kami. Sungguh berharga ku di mata-Mu, sungguh berharga hidupku Tuhan. Mau bersorak-sorai bersuka cita hanya bagi-Mu. Kasih-Mu Tuhan, lebih dari kekuatan-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Berikan hanya dalam Yesus. Ku kagum hormat akan Kau, ku kagum hormat akan Kau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku
surga. Amin. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga mengalir tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Biarlah kasih-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Kuasa yang tak terbatas, kasih yang tak terdapat, kasih yang tak terbatas, mengalir, mengalir, mengalir di dalam hati-Mu. Nikmatilah kasih dari tempat tinggi, mengalir menjamah setiap hati kami. Kasih yang dari surga, itulah kekuatan yang dari padamu mengalir ke setiap kami Tuhan. Itulah yang kami butuhkan saat ini Bapa.
Hanya kasih-Mu yang kami butuhkan saat ini Bapa. Tidak ada yang lain yang kami butuhkan saat ini Bapa. Hanya jamahan kasih-Mu Tuhan, mengalir, mengalir dan mengalir di tempat ini, menjamah melawat setiap kami Tuhan. Itu yang kami butuhkan Bapa. Kami sadari Tuhan, dengan kekuatan kami, mungkin dengan kekayaan kami, mungkin dengan harta kami, mungkin dengan kedudukan kami, itu tidak ada artinya semuanya Bapa. Saat ini yang kami butuhkan hanya kasih-Mu Bapa, menjamah melawat kami. Urapi kami semua yang melayani Engkau, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, urapi kami semua yang mendengarnya. Kau bukakan pewahyuan bagi kami, sehingga kami menerima kasih-Mu Bapa, dan kami dapat membagikan kasih yang daripada-Mu Tuhan ke setiap orang yang membutuhkannya Bapa. Karena kasih itu adalah Engkau sendiri. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kasih-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kasih-Nya mengalir, melanda, menjamah, melawat saudara dan saya di tempat ini. Amin. Nah, saya langsung aja. Tema bulan ini adalah Loving the King, mengasihi Sang Raja. Kita lihat di Efesus 6 ayat yang ke-24. Efesus 6 ayat yang ke-24. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Menyertai semua orang, menyertai saudara dan saya. Ada 4 macam kasih yang pernah sudah dibagikan oleh Pak Tudi di minggu pertama. Yang pertama, keempat kasih ini semuanya kita mengalami. Kasih yang pertama, kasih eros. Kasih yang didasarkan pada perasaan cinta dan daya tarik secara seksual. Yang kedua, kasih storge. Kasih yang ada di dalam keluarga. Kasih ini menggambarkan ikatan yang mendalam antara orang tua dan anak atau saudara sekandung. Yang ketiga, kasih filia. Kasih persahabatan dan persaudaraan yang melebihi ikatan keluarga. Dan yang keempat ini yang kita butuhkan. Kasih agape. Kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna. Dan inilah kasih Allah, yaitu kasih yang tidak bisa binasa. Ekspresi sempurna dari kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mungkin kasih pertama, 2 dan 3 kita mengalami. Khususnya kasih yang pertama eros bagi yang sudah berkeluarga. Kasih agape belum semua orang alami, tapi kita mau. Kasih yang tanpa syarat itu, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Saya akan bagikan seperti lagu pujian. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Itu yang kita rindukan. Kasih agape itu, kasih yang daripada Dia.
sebagai warga kerajaan yang sudah ditebus dan yang sudah menerima kasih Allah, kita harus dapat mengekspresikan kasih Allah itu, yaitu kasih agape itu, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita sudah mengalami kasih, pengampunan, dan pertolongan daripada Tuhan, kita pun wajib menolong orang lain. Sekalipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Korban perasaan, korban keuangan, korban tenaga, korban apapun, semuanya itu Dia sudah tanggung di atas kayu salib. Dan saya percaya kemampuan untuk mengasihi dan membantu orang-orang di sekitar kita itu bukan dari kekuatan saudara dan saya, bukan. Ada anugerah Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang memampukan saudara dan saya untuk mengasihi dan membantu orang-orang di sekitar kita. Seperti di Matius 25. Di situ dikatakan, ketika sang raja, ketika Yesus itu berkata, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya, saudara dan saya akan bertanya kepada sang raja, yaitu sang Kristus itu, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, kami tidak melayani engkau? Maka sang raja menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Untuk salah seorang dari anggota keluargamu, salah seorang dari anggota komselmu, salah seorang dari karyawanmu, salah seorang dari rekan-rekanmu, siapapun dia. Pagi hari ini, kesempatan hari ini, saya mau bagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul No One Perfect, yang artinya tidak ada seorang pun yang sempurna. Amin. Seringkali di dalam kehidupan ini kita menginginkan hal-hal yang sempurna dari seseorang. Entahkah itu dalam area hubungan persahabatan, kita sangat mengharapkan kita punya rekan yang kerja yang perfect, yang sempurna menurut harapan kita. Dalam hubungan bisnis pun kita berharap kita punya orang, jalinan bisnis dengan seseorang seperti yang kita harapkan, seperti yang kita mau. Berkaitan juga dengan mencari seorang pemimpin. Biasanya juga kita selalu keinginan kita kalau bisa kita memiliki seorang pemimpin yang sempurna. Bahkan tidak jarang dalam hubungan pernikahan pun, dalam hubungan pranikah pun, kalau boleh kita berharap kita menemukan orang-orang yang sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi tahukah saudara bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan ini yang sempurna. Selalu saja ada yang kurang, supaya kemudian itu menyempurnakan saudara dan saya. Nah, pada pembahasan hari ini kita sama-sama akan belajar satu ayat firman Tuhan yang sederhana. Saya berdoa dari satu ayat firman Tuhan ini, kemudian saudara dan saya menemukan
bagaimana kita menyikapi hal-hal yang tidak sempurna di dalam kehidupan ini. Entahkah kita bertemu dengan keadaan yang tidak sempurna, kita bertemu dengan situasi yang tidak sempurna, kita menemukan seseorang yang tidak sempurna. Misalnya, kita menemukan dalam area kepemimpinan, kita berkumpul dengan orang-orang dengan tim kepemimpinan yang tidak sempurna di mata dan penglihatan kita, di pemandangan kita. Di dalam KK, di dalam Komsel pun kita bertemu dengan pemimpin Komsel, pemimpin KK atau anggota KK kita juga bahkan tidak seperti yang kita harapkan. Dan bagaimana menyikapi hal tersebut, sekali lagi kita akan sama-sama belajar dan kita sama-sama akan melihat no one perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita lihat Kolose 3 ayat yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-14. Kita sama-sama membacanya dengan suara yang keras. 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Perhatikan ayat ini. Dan di atas semuanya itu. Tolong perhatikan ayat firman Tuhan ini. Semuanya itu, garis bawahi. Itu dulu. Semuanya itu. Semuanya yang mana? Mungkin saudara berkata, apa itu semuanya? Semuanya yang mana? Seluruh kehidupan saudara dan saya. Entahkah itu di dalam kepemimpinan, entahkah itu di dalam kelompok Komsel, di dalam tim, atau dalam pernikahan, atau di dalam keluarga, dalam pelayanan, di dalam bisnis, di dalam apapun yang saudara dan saya hadapi. Pokoknya semuanya itu. Semuanya itu. Alkitab menulis, dan di atas semuanya itu, kenakanlah apa saudara? Kenakanlah kasih. Saya ulang, Tuhan berkata begini, dan di atas semuanya itu, kenakanlah. Bahasa yang lain yang mengatakan pergunakanlah. Bahasa yang lain bilang pakailah kasih. Berarti yang tadi semuanya itu harus ditunggangi oleh kasih, tidak boleh ditunggangi oleh niat hati yang lain. Amin. Kasih itu kayak apa? Firman Tuhan katakan, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Sebagai pengikat. Jadi kasih itu mengikat pelayananmu. Kasih itu mengikat kepemimpinanmu. Kasih itu mengikat keluargamu. Kasih itu mengikat hubunganmu. Kasih itu mengikat pernikahanmu. Kasih itu mengikat masa depanmu. Semuanya itu diikat oleh kasih. Nah, mengikat itu artinya apa? Firman Tuhan katakan begini, kasih yang diikat sebagai pengikat yang, perhatikan dua kata ini. Jadi kasih yang mengikat itu punya dua sifat, yaitu kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kasih itu mengikat dan mempersatukan? Karena kalau pelayanan tanpa kasih pasti akan tercerai-berai. Kepemimpinan tanpa kasih pasti akan otoriter. Pernikahan tanpa kasih pasti tidak ada pengampunan. Jadi Alkitab berkata,
mempersatukan. Jadi sifat kasih yang semuanya itu sifatnya mempersatukan dan menyempurnakan. Kata mempersatukan, karena Tuhan tahu sejak awal itu sangat gampang tercerai-berai oleh kasih, oleh tanpa kasih. Bisa tercerai-berai tanpa kasih. Kalau kata menyempurnakan, berarti Tuhan tahu sejak awal kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Pemimpin yang tidak sempurna, pemimpin sel grup yang tidak sempurna, pernikahan yang tidak sempurna, keluarga yang tidak sempurna, hubungan-hubungan yang tidak sempurna. Makanya saudara dan saya harus mempunyai kasih. Kenapa kita harus mempunyai kasih? Karena kasih itu yang kemudian menyempurnakan yang tidak sempurna. Nah, pagi hari ini kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Ada 3 hal secara khusus saya mau garis bawahi. Bagian bukan mempersatukan, tetapi menyempurnakan. Bagian menyempurnakan ini yang saya akan bagikan. Karena menyempurnakan itu berarti terkait saudara dan saya akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Amin. Kita akan bertemu dengan orang yang tidak sempurna di komsel kita, di pelayanan kita. Orang-orang yang kita pimpin, kita akan bertemu dengan orang yang tidak sempurna. Kita akan bertemu juga dengan pemimpin yang tidak sempurna. Dan saya sebagai pemimpin, bukan pemimpin yang sempurna. Semua kita di tim kepemimpinan GBI bukan orang-orang yang sempurna. Nah, kalau kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang belum sempurna, mindset apa yang harus kita miliki? Pikiran apa yang harus kita miliki? Kalau kita melihat dari Kolose 3 ayat 14 yang barusan kita baca, di situ mengatakan dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa Tuhan hadirkan ketidaksempurnaan? Yang pertama, kenapa Tuhan izinkan ketidaksempurnaan itu? Kita alami di dalam kepemimpinan kita. Kita ketemu dengan orang-orang yang tidak sempurna di mata kita. Kenapa? Alasan yang pertama, karena ketidaksempurnaan menuntun kita kepada penerimaan. Sekali lagi, alasan yang pertama, karena ketidaksempurnaan menuntun saudara dan saya kepada penerimaan. Jadi, praktek kasih yang menerima, praktek kasih yang mengharapkan penerimaan, menerima apa yang ada, apa yang kurang, itu prakteknya kapan? Kapan prakteknya? Waktu kita ketemu dengan hal yang demikian. Waktu saudara dan saya bertemu dengan hal-hal yang tidak sempurna. Makanya spirit penerimaan itu saya lepaskan. Roh penerimaan itu saya berikan. Ada semacam penerimaan yang orang lain dapatkan dari ketidaksempurnaan orang tersebut. Makanya seringkali Tuhan izinkan kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sempurna. Kenapa? Supaya ketidaksempurnaan itu menuntun kita kepada apa? Penerimaan. Penerimaan. Saya akan selalu bertemu
dengan orang-orang yang memimpin saya. Bahkan Bapak rohani pun bisa jadi. Ini yang sering kita alami. Orang-orang dalam tim kepemimpinan, orang-orang dalam kelompok tim saya yang tidak sempurna, supaya sekali lagi itu menuntun saudara dan saya untuk bisa mempraktekkan yang namanya penerimaan kita. Bukan berarti kita tidak mengupayakan yang terbaik, bukan. Tetapi dalam hal ini saya mau mengingatkan, seringkali ketidaksempurnaan adalah kesempatan belajar. Belajar apa? Belajar kasih, belajar pengampunan. Itu hal yang kedua yang kita pelajari. Sekali lagi, yang pertama ketidaksempurnaan menuntun kita kepada penerimaan. Yang kedua, ketidaksempurnaan adalah kesempatan kita belajar kasih dan pengampunan. Dalam hidup saya, Tuhan banyak mendidik, mengajar saya tentang kasih dan pengampunan. Sebelum doa-doa saya yang paling utama, yang saya paling butuhkan dalam hidup saya, Tuhan mendidik saya tentang pengampunan, tentang penerimaan. Saya cerita secara singkat saja, mungkin saudara bisa dapat mengerti apa yang saya katakan. Berhubungan dengan latar belakang saya yang saudara mengerti, apa yang saya sampaikan saudara bisa menangkap. Gini, dalam hidup saya ada hal-hal yang menyulitkan saya, ada hal-hal titik-titik terendah dalam hidup saya yang saya alami. Satu kali yang saya alami yaitu sulit saya mengampuni seseorang. Seseorang ini orang yang saya sangat kasihi. Orang-orang ini itu berhubungan dengan latar belakang saya. Satu kali dengan singkat akhirnya dia mencuri barang berharga saya dan dia meninggalkan saya. Ketika saya mengalami itu, saya sakit hati, saya marah dan jengkel. Dan saya ingat saat itu, saya masuk di kamar, saya berlutut di depan ranjang saya dan saya berdoa, Tuhan, Tuhan, saya kehilangan segala-galanya. Saya kehilangan dia, saya kehilangan barang berharga saya. Apa jawab Tuhan saat itu juga? Di dalam hati saya dia berkata, kamu boleh kehilangan semuanya itu, tapi kamu tidak kehilangan saya. Wow, butuh waktu untuk saya bisa menerima orang tersebut. Butuh waktu untuk saya bisa mengampuni dia. Kasih dari surga mengalir dalam hidup saya. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, memenuhi hidupku. Hal yang tersulit di dalam kehidupan saya, hal yang titik terendah yang saya alami, dia izinkan yang ketidaksempurnaan itu saya bertemu untuk saya mempraktekkan penerimaan dan pengampunan itu. Saya cukup menjerit kepada dia. Saya butuh waktu untuk perubahan dalam diri saya. Butuh waktu kurang lebih 13 sampai 15 tahun. Lewat ketidaksempurnaan ini, saya mengalami kasihnya. Saya mengalami jamahannya dia. Merubah hidup saya. Singkatnya, jawaban doa saya didengar oleh Tuhan. Saya bertemu dengan kekasih saya yang luar biasa, istri saya yang luar biasa, Aisyah Watioto. Apa yang terjadi?
pemulihan terjadi. Saya bertemu Tuhan katakan, kamu minta ampun, kamu minta maaf kepada orang tersebut yang menyakiti engkau. Saya bertemu dengan dia, saya minta maaf sama dia, pemulihan itu terjadi dan Tuhan mendengar doa saya. Saya menikah, saya mempunyai 2 anak. Tanggal 12 Maret anak saya yang pertama Hana menikah. Ini semua doa-doa saudara, semua berjalan dengan lancar dan baik. Satu perkataan yang Tuhan taruh di dalam hati saya ketika penyerahan anak, ketika saya menyerahkan anak saya kepada calon suaminya. Pagi hari itu saya terbangun tidur pas tanggal 12. Tuhan katakan pada saya, ini yang kamu katakan. Saya teringat 28 tahun yang lalu saya digandeng oleh gembala saya Pak Nyoman dalam pernikahan dan berkatan nikah oleh gembala senior kita Pak Timotius Arifin. Pak Nyoman mengantar saya bertemu dengan calon istri saya. Tanggal 12 Maret saya mengandeng putri saya. Saya menyerahkan kepada calon suaminya. Saya teringat semuanya itu. Wow. Ketidaksempurnaan menyempurnakan saudara dan saya dalam penerimaan dan pengampunan. Izinkan Tuhan untuk saudara bisa melewati semuanya ini. Saya sadar, saya tahu sekali sulit untuk penerimaan dan pengampunan. Tetapi ketika saudara berkomitmen, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Saudara belajar firman, saudara mempraktek firman, saudara lakukan semuanya itu, Tuhan akan memberi kemampuan padamu. Saudara jangan tinggal di dalam terus itu. Waktu saya masih tinggal terdalam itu sangat menyiksa diri saya. Itu menyiksa diri saya karena saya mau hidup terus dalam kedagingan. Tapi saya harus lepas. Saya harus lepas. Butuh waktu bertahun-tahun, sekitar 17 tahun, berapa tahun untuk saya bisa melewati ini semuanya. Karena sudah menikah. Tunggu waktunya Tuhan, anak kedua saya Odi. Dan saya percaya dari hari ke hari Tuhan akan bukakan, menyingkapkan pewahyuan yang baru kepada saudara dan saya. Amin. Saya lanjut. Yang ketiga, yang terakhir ini. Kenapa Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan ketidaksempurnaan di semua area kehidupan, di kepemimpinan, di tim PAW atau di tim apapun semuanya, di hubungan pernikahan, di area apapun semuanya itu. Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami dan kita melihat ketidaksempurnaan? Yang ketiga, ketidaksempurnaan membuat fungsi dan peran saudara dan saya akan berjalan. Waktu saudara bertemu dengan hal yang tidak sempurna dari seseorang, fungsimu akan terlihat berjalan. Fungsi mengayomi, fungsi mendampingi, fungsi menopang, fungsi menolong. Sama halnya dalam sebuah hubungan. Kapan fungsi penolong itu berlaku, berjalan, teraktivisasi dalam kehidupan saudara? Pada saat si penolong melihat orang yang butuh ditolong, makanya disebut helper, penolong. Helper itu apa? Penolong, berarti memang dia dihadirkan untuk menolong seseorang yang butuh ditolong. Itu yang saudara mau, saudara dan saya. Untuk membantu orang-orang yang memang harus ditolong. Karena terlebih dahulu saudara dan saya sudah ditolong oleh Tuhan. Amin. Helper itu tidak akan ada fungsinya.
Helper itu tidak akan ada perannya kalau tidak ada yang butuh ditolong. Kalau tidak ada yang butuh yang dipantau, tidak akan ada helper yang berfungsi. Jadi sejatinya kalau saudara pingin kepemimpinan saudara berfungsi, berarti saudara harus masuk dalam kepemimpinan yang memperdayakan. Namanya memperdayakan berarti ada orang-orang yang saudara harus perdayakan. Orang yang saudara berdayakan itu adalah orang-orang yang tidak berdaya. Kalau saudara meyakini bahwa kepemimpinan itu kepemimpinan yang memperdayakan orang-orang yang memang tidak berdaya, makanya diperdayakan karunia-Nya, diperdayakan potensinya, diperdayakan kemampuannya. Dan itu saya lihat di dalam diri siapa? Saya bukan puji. Di dalam diri Pak Budi. Saya melihat dia bisa membina membimbing orang. Tidak usah saya katakan hal yang lain. Di dalam diri saya dia sangat membantu saya. Ketidaksempurnaan saya, dia banyak menolong saya di situ. Saya akui itu. Sekali lagi, no one perfect. Tidak ada seorang yang sempurna dalam kehidupan ini. Apapun keadaannya, apapun situasinya, siapapun yang saudara jumpai, kita sudah belajar 3 hal di hari ini. Saya ulangi singkat. Yang pertama, kenapa Tuhan mengizinkan ketidaksempurnaan? Ketidaksempurnaan menuntun saudara dan saya pada penerimaan. Dengan kondisi keadaan situasi orang yang tidak sempurna tadi, yang penuh dengan kelemahan, saya belajar menerima orang itu seperti Kristus telah menerima saya dan saya menerima orang tersebut. Bukankah itu menjadi kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan? Itulah loving the King, mengasihi Sang Raja. Baru tema kita bulan ini yang mengatakan loving the King, mengasihi Sang Raja. Ketika kita melakukan hal ini, kita bisa mengasihi Dia. Omong kosong kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan tanpa bisa menerima, tanpa bisa mengampuni saudara-saudara kita, omong kosong itu. Yang kedua, ketidaksempurnaan adalah kesempatan. Jadi kalau saudara melihat ketidaksempurnaan itu kesempatan kita belajar apa? Bukan cuma belajar menerima orangnya, tetapi belajar juga tentang kasih dan mengampuni, mengasihi dan mengampuni perilakunya. Makanya dalam hal ini, kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang jauh dari harapanmu, jauh dari keinginanmu, ingat baik-baik, benahi sikapnya, berdayakan potensinya. Saya ulangi, begitu kita bertemu dalam membapai seseorang, dalam memuridkan seseorang, bertemu dengan orang-orang, wah, saya banyak bertemu dulu, sekarang pun. Dan saya percaya saudara pun akan bertemu dengan orang-orang. Kita baru lihat saja orang tersebut, wah, rasanya lelah, rasanya capek, rasanya kalau kita mau ngomong kasar ya, orang Jawa atau enak saya lihat dia. Yang saya mau tantang hari ini, benahi sikapnya, berdayakan potensinya. Sikapnya kita benahi, potensinya kita berdayakan. Yang dulu kita melihat orang rasanya sudah capek, malas, ubah semuanya itu. Berarti kita belum lolos. Amin. Di situ. Benahi sikapnya, benahi potensinya lewat apa? Kasih yang mengikat dan mempersatukan. Itulah kita bisa mengasihi Dia. Dan yang ketiga, sekali lagi, ketidaksempurnaan membuat fungsi dan peran kita berjalan. Waktu kita melihat ada yang butuh ditolong,
disitulah kita sebagai helper penolong, fungsi kita berjalan, peran kita berjalan. Suami kepada istri, istri kepada suami. Waktu istri melihat suaminya dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidaksempurnaan, disitulah fungsi istri sebagai helper, fungsi istri sebagai penolong, menolong suaminya untuk menyempurnakan suaminya. Begitu juga sebaliknya suami terhadap istri. Jadi hari ini kita belajar 3 hal, dan sebagai penutup saya mau kita baca sekali lagi ayat ini, Kolose 3 ayat ke-14. Dengan suara yang lantang kita sama-sama membaca 2, 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kenakanlah kasih. Dan sadarkah saudara, waktu saudara menjadikan kasih sebagai pengikat, saudara memperlengkapi diri saudara dengan kasih sebagai pengikat. Saudara menggunakan kasih sebagai pengikat, maka hal ini yang akan terjadi. Kasih itu mengubah kewajiban menjadi kerinduan. Kasih itu mengubah yang tadinya harus mengampuni menjadi rindu, ada kerinduan-kerinduan untuk mengampuni. Adakah di dalam hatimu saat ini, ketika engkau sulit bisa mengampuni, ketika engkau sulit untuk bisa menerima seseorang, saat ini, sekarang ini juga engkau berkata, aku mau melakukan. Aku bisa untuk menerima seseorang. Aku tuh bisa menerima siapapun yang ada dalam hidupmu. Dan untuk saudara bisa mengampuni. Berdoa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Dengan yang lembut sekali lagi. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kasih daripadanya mengalir dalam hidupmu, memberi kemampuan kepadamu dalam nama Yesus. Gila pasti, gila pasti. Lori pasti kita pada. Terima kasih. Kami bersyukur dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami yang mendengar kebenaran firman. Firman ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah melekat di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan melakukannya. Karena hanya 1% kami mau. 99% Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk melakukannya. Kasih yang dari surga itu mengalir dalam hati kami. Setiap kami menyembah Engkau, setiap kami memuji, memuliakan Engkau, kasih-Mu terus mengalir. Semakin banyak kami menyembah Engkau, memuji Engkau, semakin kasih itu mengalir dalam hati kami. Kau pakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami semakin heran tuh. Karena kami tahu dari kesaksian hidupnya, itu memancarkan iman bertambah-tambah di dalam hati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau hari ini kami akan memberikan persembahan pembangunan Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Kalau Engkau sudah memulai, tidak akan yang bisa menutup. Kami percaya Tuhan, perizinan pembangunan gereja ini sedang dilakukan. Dan semua mulai dari tim pembangunan, dari Bapak ketuanya Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biarlah setiap apa yang dia sampaikan, perkataan yang dia sampaikan adalah hikmat yang dari Engkau. Dan semua orang-orang yang di sekitarnya, bahkan orang-orang yang bahkan disosialisasi, semua tidak ada perbantahan.
Kami katakan tidak ada perbantahan. Engkau akan menyetujuinya di dalam nama Yesus. Karena waktunya sudah sekarang, tidak ada penundaan lagi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk berdoa, bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami tahu kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mencoba memecah belahkan setiap bangsa Indonesia. Tapi kami perkatakan dengan iman, di dalam nama Yesus tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi semua kuasa-kuasa kegelapan yang bisa menguasai, baik dalam memecah belah, di dalam pemberontakan, di dalam kriminalitas atau apapun juga. Kami hancurkan, kami batalkan di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu sendiri yang bekerja Tuhan. Kami tahu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Janji firman-Mu bahwa kami Indonesia sudah bangkit dan bersinar. Mulai saat ini kami sudah melihat bangsa-bangsa lain yang melirik kepada bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan kuasa-Mu, tangan-Mu terus memegang bangsa Indonesia. Karena banyak dari hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk negara Indonesia. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai seluruh jajarannya. Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat, keberanian, ketegasan Tuhan di dalam Bapak Presiden kami Tuhan dan seluruh jajarannya. Demikian juga dengan anggota polisi dan semuanya Tuhan, biarlah Engkau berikan mereka keberanian, ketegasan, transparansi Tuhan di dalam menangani semua kasus-kasus yang ada. Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia jaya, Indonesia damai di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga bawa Bapak Bupati kami yang ada di Sumbawa ini Tuhan, kami mengasihi dia. Biarlah mereka Bapak Bupati dan Wakil Bupati memerintah dengan adil dan bijaksana, mementingkan kepentingan rakyat Tuhan. Dan juga yang akan diadakan MotoGP yang akan diadakan di bulan Juni ini, berikan mereka hikmat, tidak ada yang mengutamakan kepentingan pribadi, tetapi ini untuk supaya Sumbawa dikenal di seluruh dunia Tuhan. Mereka Tuhan melakukannya dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan hati nurani, dengan kesungguhan hati, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang mementingkan kepentingan sendiri, tapi ini untuk mementingkan kepentingan Sumbawa sendiri dan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami berkati semua ladang-ladang, sawah-sawah, laut-laut, gunung-gunung, tambang-tambang, tambak-tambaknya Tuhan, semuanya diberkati. Kami percaya Sumbawa penuh kemuliaan Tuhan. Waktunya Tuhan memberkati Sumbawa, waktunya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak Tuhan untuk menjarah setiap kekayaan orang-orang fasik di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami mau memberikan persembahan umum Tuhan, kami memberi dengan sukacita di hati karena kami mengasihi Engkau. Oleh karena itu kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sejahtera bagi kita. Ibadah hari Minggu akan diadakan di Aula Hotel Tambora. Acara akan dilaksanakan pada pukul 8 pagi. Dihimbau untuk jemaat hadir menggunakan protokol kesehatan. Sumbawa berdoa minggu ini akan diadakan secara online melalui aplikasi Zoom yang akan di-share melalui grup WhatsApp. Bagi yang belum bergabung silakan menghubungi Bang Lamhot. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkumpul bersama dalam komsel. Mengenai waktu dan tempat silakan menghubungi GKM yang tertera. Bagi yang belum bergabung silakan ikut bergabung. Ibadah Roki akan diadakan pada hari Minggu pukul 11 WITA. Bagi jemaat yang tergerak untuk membantu pembangunan gereja bisa melalui rekening BNI atas nama GB Rock Sumbawa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu,
saudara-saudara yang terkasih, sebagai tambahan pengumuman saja singkat hari ini, kami sambut berdiri untuk yang baru pertama sekali hadir mengikuti ibadah bersama kita di tempat ini, yaitu Saudari Melani Lumban Gaul. Selamat datang dan selamat beribadah bersama Jemaat GBI Rock Sumbawa, Horas. Yang berikutnya yaitu untuk hari ini akan ada penyerahan anak yang sedianya dua anak, tapi yang bisa hari ini hanya satu, untuk keluarga dari Bapak Yogi Masangin. Dan untuk penyerahan anak ini itu bersedia kami siapkan untuk waktu untuk Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersama istri dan pada anak yang mau diserahkan, penyerahan anak. Nah, bisa. Penyerahan anak pada pagi hari ini, agak depan sedikit ya. Bernama Giden Efrain Masangin. Pak Yogi, keren sekali anaknya, namanya Giden. Giden itu arti dari apa? Saudara tahu? Singkatan dari Yogi dan Endang, nama suami istri. Keren sekali, luar biasa. Idenya siapa ini Pak Yogi? Oh, istri. Wah, hebat. Dan lebih hebat lagi, ini anaknya namanya Gideon Efrain Masangin. Efrain artinya berbuah-buah. Luar biasa. Seperti opanya di masa tuanya semakin berbuah-buah. Amin. Masangin itu adalah nama fam dari keluarga. Ya, puji Tuhan, di gereja kita ini, GBI, tidak melakukan baptisan anak-anak. Namun yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah penyerahan anak, dan sekarang kita akan lakukan. Nah, ada dua pertanyaan yang akan diajukan kepada kedua orang tua di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan. Yang pertama, apakah Bapak Yogi dengan Ibu istri, Ibu Endang, bersedia mengenalkan, mengajarkan, mendidik kepada anaknya Giden Efrain Masangin bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan satu-satunya Allah yang benar. Amin. Ya. Yang kedua, apakah Bapak Yogi dan Ibu dan istri, Ibu Endang, bersedia menjadikan teladan di dalam Tuhan Yesus terhadap anaknya Giden Efrain Masangin di dalam kehidupan sehari-hari? Bersedia. Luar biasa. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita arahkan tangan kita berdoa buat anaknya Pak Yogi dan kedua orang tuanya. Kita berdoa. Hidara Papa yang merasaka, Shidara Papa yang merasaka, Shidara Papa yang merasaka. Tuhan, hamba-Mu menyerahkan anak ini Tuhan, Giden Efrain Masangin, ke dalam tangan-Mu. Mulai saat ini, dan kami percaya sejak dia dalam kandungannya, Engkau sudah menolong, mendidik dia, membimbing dia. Dia adalah benih ilahi yang daripada-Mu. Dan kami sangat percaya saat penyerahan anak ini, kekuatan kemampuan ilahi yang daripada-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun dia sejak dia masih usia yang sangat dini ini Tuhan. Benih-benih ilahi yang daripada-Mu terpancar dalam kehidupannya. Sesuai dengan namanya Efraim Tuhan, dia akan berbuah-buah. Dia akan terus berbuah-buah dan menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan dia akan menjadi hamba yang besar di hadapan-Mu. Kekuatan kemampuan ilahi yang daripada-Mu turun atas Giden Efrain Masangin. Kau berkatinya dalam nama Tuhan Yesus. Juga Engkau berkati kedua
suami istri ini, Pak Yogi dengan istrinya Tuhan, biar kasih-Mu terus melimpah dalam kehidupannya, penerimaan, pengampunan, dan hal apapun itu terus terjadi di dalam kehidupannya, sehingga dia akan menjadi saksi-Mu Bapa. Dan Engkau berkati kedua suami istri ini, pasangan ini Tuhan, dimanapun mereka bekerja, usahanya mereka, pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau beri kekuatan, kemampuan ilahi padamu, terus ada dalam kehidupan keluarga ini. Dan keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Jangan takut, jangan engkau menoleh ke belakang lagi. Tuhan sudah tidak melihat masa lalumu. Tuhan sudah menyucikan, sudah membersihkan engkau. Darah Yesus yang sudah membersihkanmu, darah Yesus yang sudah menyatukanmu, dan darah Yesus sampai hari ini dan seterusnya berkuasa di dalam kehidupanmu, memampukanmu terus berjalan bersama dengan Dia sesuai dengan apa nama anakmu Efraim berbuah. Demikian juga dari pohonnya, dari induknya, dari pohonnya akan semakin berbuah Pak Yogi dan istrinya Ibu Endang, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama boleh kembali. Serahkan surat penyerahan anak. Tuhan memberkati. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Sekali lagi mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari surga memenuhi hidupmu. Dia terus mengalir dalam kehidupanmu. Sejak saat ini, ketika engkau mendengar isi hatimu dan engkau katakan, aku mau Tuhan, dan Dia akan memberi kemampuan kepadamu. Satu langkah demi satu langkah yang engkau jalani, yang engkau lewati terus, pastikan arahkan hatimu, mindsetmu terus kepada Dia. Dia sudah menerima engkau. Penerimaan dan pengampunan itu berulang kali terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Demikian juga penerimaan dan pengampunan terhadap sesamamu. Engkau lakukan sebagaimana Yesus, kekasih jiwa saudara dan saya, sudah terlebih dahulu memberikannya kepadamu. Terima kasih. Kuatkan dan hatikan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan sangat mengasihimu dan Dia memberi kekuatan kepadamu, dan Dia memberi Roh Kudus kepadamu untuk engkau tetap kuat, untuk engkau tetap sehat, untuk engkau tetap diberkati Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.